Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan sejawat, keluarga, serta seluruh warga negara Republik Indonesia yang saya cintai. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama, marilah kita ucapkan segala puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, serta limpahan rezeki lainnya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Al-Hawaris, asal saya dari Kota Bontang, Kalimantan Timur. Saat ini saya bertugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Bula Warman, dan pada saat masa pandemi saya juga diberi amanah untuk menjadi tim pemeriksa COVID-19 di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Bula Warman. Saya telah bertugas di institusi ini selama sekitar 4 tahun. Tahun 2018 saya diangkat menjadi CPNS, dan tahun 2019 status saya berganti menjadi PNS di lingkungan Universitas Bula Warman. Dalam bidang pengajaran, saya telah diamanahkan oleh institusi tempat saya bertugas untuk membawakan dan mengelola sejumlah bidang keilmuan. Yang pertama di bidang mikrobiologi, di mana bidang ini mempelajari segala jenis mikroorganisme, khususnya dalam bidang kedokteran. Kemudian yang kedua adalah bidang biologi molekuler, di mana bidang ini banyak membahas tentang material genetik yang menyusun sel suatu makhluk hidup, serta proses-proses terkait dengan material genetik tersebut. Dan yang terakhir adalah bidang imunologi, di mana bidang ini mempelajari tentang respon imun tubuh terhadap infeksi mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Berbicara soal dunia pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Bula Warman, kegiatan perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas Bula Warman menggunakan sistem PBL atau Problem Based Learning, di mana dalam kegiatan sistem ini mahasiswa akan diberikan skenario berhubungan dengan kasus medis. Kemudian dilakukan kegiatan tutorial untuk mencari pemecahan masalah dalam skenario kasus tersebut. Satu materi PBL atau dikenal dengan istilah modul berjalan selama 1 minggu. Jadi setiap minggu mahasiswa akan mendalami 1 modul. 1 minggu 1 modul. Pindah ke minggu berikutnya akan berganti modul baru. Khusus modul yang akan saya narasikan berikut ini, di mana saya juga menjadi penanggung jawab pada modul tersebut, yaitu modul B3N3, Blok 3, Modul 3, tentang mikrobiologi dasar, tidak terdapat unsur PBL, sebagaimana yang saya utarakan sebelumnya. Jadi, selama 1 minggu hanya akan diisi kegiatan kuliah materi dan praktikum, tanpa kegiatan tutorial dan PBL. Karena pada modul ini tercantum cukup banyak materi perkuliahan dasar di bidang mikrobiologi dan parasitologi. Modul B3M3 atau modul mikrobiologi dasar memiliki bobot SKS sebanyak 1. Salah satu judul mata kuliah yang saya ampu dalam modul ini adalah ruang lingkup mikrobiologi, di mana perkuliahan ini dilaksanakan pada saat awal pertemuan, yaitu pertemuan pertama. Narasi berikut yang akan saya sampaikan meliputi DIA, di mana DIA ini merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau dalam hal ini mode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara dosen, dalam hal ini saya selaku tenaga pengajar dan mahasiswa, serta sistem penilaian mata kuliah. Berikut merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk perkuliahan ruang lingkup mikrobiologi. Adapun deskripsi dari perkuliahan ini adalah memberikan pengantar dan gambaran secara umum mikrobiologi, konsep-konsep dasar dalam bidang mikrobiologi, serta hal-hal yang perlu diketahui dalam bidang mikrobiologi. Bagian ini disajikan dalam bentuk teori. Adapun capaian pembelajaran dalam perkuliahan ini
Setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup mikrobiologi, khususnya dalam bidang kedokteran. Berikut merupakan kemampuan khusus yang diharapkan dalam perkuliahan ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup mikrobiologi yang meliputi gambaran umum mikrobiologi, sejarah perkembangan mikrobiologi, istilah-istilah dalam bidang mikrobiologi, dan aspek laboratorium mikrobiologi. Indikatornya adalah yang pertama, menjelaskan gambaran umum mikrobiologi, dua, menjelaskan sejarah perkembangan mikrobiologi, tiga, menjelaskan istilah-istilah dalam bidang mikrobiologi, empat, menjelaskan aspek laboratorium mikrobiologi. Sementara itu, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum mikrobiologi, kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan mikrobiologi, ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan istilah-istilah dalam bidang mikrobiologi, empat, mahasiswa mampu menjelaskan aspek laboratorium mikrobiologi. Sedangkan materi pokok atau bahan kajian yang pertama, gambaran umum mikrobiologi, dua, sejarah perkembangan mikrobiologi, ketiga, istilah-istilah dalam bidang mikrobiologi, dan empat, aspek laboratorium mikrobiologi. Berikut merupakan tahap kegiatan pembelajaran, di mana pada tahap awal adalah memberikan salam dan berdoa, kemudian PJ Modul memperkenalkan diri. Pada bagian inti, PJ Modul akan menjelaskan gambaran umum mikrobiologi, kemudian menjelaskan sejarah perkembangan mikrobiologi, ketiga menjelaskan istilah-istilah dalam bidang mikrobiologi, dan terakhir menjelaskan aspek laboratorium mikrobiologi. Pada bagian akhir, penanggung jawab mata kuliah akan memberikan kesimpulan dan memberikan gambaran mengenai perkuliahan selanjutnya. Adapun referensi yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikut merupakan unsur penilaian dalam perkuliahan ini, yaitu menggunakan soal multiple choice questions. Berikut adalah beberapa contoh soal-soal yang disediakan. Untuk penilaian perkuliahan ini, menggunakan bobot sebanyak 8% dari seluruh perkuliahan. Kita mulai jam 8 lewat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya suara saya kurang bagus ya, tidak terdengar, bilang ya, saya cari lokasi yang lain yang bagus sinyalnya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa baru ya, termasuk juga yang retaker ya, yang ambil kuliah modul B3 M3 kembali ya. Pertama-tama marilah kita ucapkan segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan ya, serta limpahan rezeki lainnya yang mustahil untuk kita hitung. Baik, untuk hari ini kita akan masuk di kuliah, bukan di hari ini aja ya, artinya seminggu ini kita akan masuk di blok 3 modul 3 ya, mikrobiologi. Namun di blok ini tidak hanya mikrobiologi saja yang dipelajari. Jadi ada juga nanti parasitologi. Parasitologi juga sebetulnya masih masuk ranah mikrobiologi ya. Ada beberapa bagian dari parasitologi yang masuk di keilmuan mikrobiologi. Cuma dibedakan. Nanti kita akan bahas sedikit kenapa bisa dipisah seperti itu. Yang jelas selama seminggu ini memang tidak ada DKK. Ya, tidak ada DKK. Cuma akan ada tugas-tugas ya. Jadi saya harapkan juga karena materi kita sangat banyak sekali ya. Jadi mikrobiologi, parasitologi. Jadi saya harapkan adik-adik bisa fokus ya, bisa luangkan sedikit waktunya ya, jangan sedikit, banyak deh, luangkan banyak waktunya ya. Siap-siap kurangi sedikit tidurnya karena materi kita sangat banyak. Ya, dulu kami kuliah baik sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, karena ini pertemuan pertama kita ya, nggak apa-apa. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Al Hawaris ya. Panggil saja Pak Waris ya, karena basic saya bukan dokter gigi maupun perawat ya. Jadi latar belakang saya dari laboratorium kesehatan ya. Kalau kalian pernah dengar istilah ATLN ya,
Kalau dulu namanya analis kesehatan ya, sekarang ATLM. Jadi ahli teknologi laboratorium medik. Ya, jadi basic keilmuan saya di situ. Nah, asal saya dari Bontang ya. Ada orang Bontang sini. Kayaknya banyak ya dari Bontang. Alumni Vidatra, saya alumni Vidatra ya. Ya itu aja sih dulu. Mungkin nanti selanjutnya kita akan ketemu, mungkin bincang-bincang kalau memang ingin diskusikan sesuatu tentang materi mikrobiologi atau biologi molekuler atau mungkin imunologi yang akan kita bahas ke depannya, ya silahkan saja. Ya, mungkin itu saja dulu ya untuk mengefisienkan waktu. Jadi materi kita hari ini tentang yang pertama pengantar mikrobiologi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dalam penyampaian saya, silahkan disampaikan saja. Ya. Jadi saya tidak akan gunakan istilah mengajar, saya gunakan istilah sharing. Ya. Jadi apa yang saya ketahui sedikit yang saya ketahui itu yang akan saya bagi. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang kurang tepat ya atau kurang tidak sesuai dengan literatur yang adik-adik temukan, ya silakan saja silakan saja dibantah ya, silakan saya dipotong, nggak masalah, kita saling sharing kok. Ya saya juga butuh referensi-referensi lain untuk perbaikan. Jadi kita masuk yang pertama adalah pengantar mikrobiologi ya. Jadi sebelum memahami mikrobiologi secara khusus, jadi kita harus ketahui dulu secara umum. Ya. Nah, kita masuk di gambaran umumnya dulu ya. Mikrobiologi pengertian ya. Jadi mikrobiologi ini ada tiga kata yang menyusunnya. Ada mikro, kemudian bio dan logi ya. Jadi pembagiannya ada mikros ya, kemudian bios dan logos. Jadi mikros itu bermakna dalam bahasa Latin artinya kecil ya. Nah, apa maksudnya kecil di sini? Jadi kecil di sini adalah berukuran mikron ya. Kalian sudah pernah dengar istilah mikron ya. Jadi 1 mikron itu setara dengan 10 pangkat minus 6 meter ya, atau 10 pangkat minus 3 milimeter ya. Jadi kalau misalnya ada ukuran 1 milimeter, kalian potong-potong jadi 1000 kali, itulah 1 mikron ya, seperti itu. Kemudian ada ukuran yang lebih kecil lagi, ada yang disebut dengan nano ya. Sekarang istilah sudah nggak asing lagi istilah nano ya. Jadi 1 nano itu sekitar 10 pangkat minus 9 meter. Ya. Di bawahnya lagi masih ada, yaitu pico. Ya. Jadi 1 pikometer sama dengan 10 pangkat minus 12 meter. Kemudian ada lagi, belum ada yang referensi yang saya dapat, tapi ada juga satuan yaitu angstrom. Angstrom juga sering dipakai ya, 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Ya. Jadi karena berukuran mikron, maka digunakan alat bantu berupa mikroskop. Ya. Nah, kemudian istilah selanjutnya yaitu bios. Bios artinya hidup. Nah, kaitannya bios di sini, hidup di sini adalah makhluk hidup. Ya, makhluk itu hidup kaitannya dengan suatu organisme. Ya. Nah, kemudian logos itu sendiri artinya ilmu. Ya kita interaktif saja kuliahnya, mungkin saya tunjuk satu orang ya. Yang saya lihat di layar ini Rifki. Silakan Rifki, apa artinya? Mohon maaf Pak, tadi suaranya terputus Pak. Oh, Oke. Jadi dari 3 istilah ini bisa dijelaskan apa arti mikrobiologi? Sepengetahuannya aja. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup kecil. Oke. Kalau si Farul, coba Farul, apa arti mikrobiologi dari penjabaran ini tadi? Izin Pak, izin menjawab, mungkin kurang lebih sama, suatu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil, Pak. Oke, baik ya, semuanya tepat ya, jadi benar apa yang kalian sampaikan tadi, jadi penjelasannya merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan organisme kecil ya. Dalam hal ini, organisme kecil tersebut kita sebut dengan mikroorganisme ya, karena ukurannya mikron, jadi organisme yang berukuran mikron atau mikroba ya. Jadi kalau dengar istilah mikroorganisme atau mikroba ya, maka itu merupakan bagian dari mikrobiologi ya. Kemudian organisme kecil ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop ya. Jadi tidak bisa menggunakan mata telanjang ya. Jadi harus menggunakan mikroskop.
selain bakteri dan virus, bakteri, virus dan jamur, ya terdapat lagi bukan disebut juga mikroorganisme ya, bukan disebut juga mikroorganisme. Jadi ada sesuatu ya, ada sesuatu, ada dua ya. Jadi ada dua jenis partikel yang lebih kecil daripada virus, bahkan itu bisa menyebabkan penyakit juga ya. Nah, ini partikel virusnya ini ada prion dan viroid ya. Kalau prion ini dia berupa protein ya, berupa protein saja, jadi tidak memiliki kalau Creutzfeldt-Jakob syndrome dan GSS ini pada manusia. Jadi ciri khasnya seperti apa penyakit yang disebabkan oleh prion ini? Jadi dia terjadi pengikisan otak ya. Jadi kalau sudah menginfeksi otak, itu kita bisa terserang penyakit neurodegeneratif ya. Jadi penurunan fungsi neuron di otak ya. Jadi dia bisa mengikis. Makanya namanya diistilahkan juga spongioform. Jadi dia membentuk sponge atau apa namanya? Membentuk rongga-rongga di otak kita ya, seperti di gambar ini ya, seperti di gambar ini membentuk bolongan-bolongan di otak kita dan bisa mengikis ya, terjadi shrinker, artinya pengikisan pada organ otak itu sendiri. Nah, ini disebut penyakit Creutzfeldt-Jakob syndrome. Nah, ini disebabkan oleh protein saja ya. Jadi protein ini tidak punya badan-badan tertentu, tidak punya bagian-bagian tertentu, hanya protein saja. Ketika dia sudah masuk ke dalam otak kita, dia bisa menyebabkan penyakit. Nah, selain prion, ada lagi yang lebih sederhana partikelnya, ya. Jadi viroid, ya. Jadi dia cuma terdiri dari molekul RNA saja, ya. Jadi kalau prion ini tadi protein itu kan asalnya dari dari DNA yang ditranskripsi kemudian ditranslasikan menjadi protein, ya. Sementara kalau viroid ini belum ditranslasikan, belum ditranskripsi, belum ditranslasikan ya, jadi masih dalam bentuk material genetik viroid ini. Nah, ini diketahui dia menyebabkan beberapa penyakit, tapi pada manusia belum ditemukan penyakitnya ya. Tapi yang sering itu pada kentang misalnya, seperti di gambar ini terjadi penyusutan ya, terjadi bentuk yang beda secara normal ya, dari normal terjadi apa namanya bentuk lebih kerempeng. Nah, contohnya lagi misalnya penyakit citrus, exosortis, penyakit coconut cadang-cadang disease, ya, artinya di kelapa. Kalau kalian lihat misalnya kelapa bentuknya apa ya, terdapat garis simetris, kemudian berwarna coklat, itu dia terinfeksi viroid, ya, terinfeksi viroid. Atau misalnya avocado, sunblock disease. Kalau kalian lihat avokat bentuknya seperti buah apa namanya jeruk purut ya, mengkerut-mengkerut. Nah, itu bisa jadi disebabkan oleh infeksi viroid ya. Jadi alpukat itu kan bentuknya halus ya, kulitnya halus. Tapi kalau suatu saat kalian lihat alpukat bentuknya mengkerut-mengkerut, jangan kalian lagi bilang fenomena alam baru kalian upload misalnya di Instagram atau di WA kalian. Itu bukan hal yang baru, jadi itu sudah terinfeksi viroid ya, partikel-partikel viroid seperti itu. Oke ya, sampai sini mungkin ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan dulu? Jangan sampai ada yang terlalu cepat saya sampaikan. Silahkan saja. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Di sejarah perkembangan mikrobiologi. Ya. Nah, yang pertama, pada tahun 1000 sampai 1400 Masehi ya. Ini penyakit umumnya dianggap sebagai hukuman atas dosa ya. Jadi misalnya ada orang yang menderita suatu penyakit, sebagai contoh misalnya penyakit kusta ya. Bahkan sampai sekarang kusta itu masih dianggap sebagai kutukan ya. Saya pernah melakukan penelitian di daerah Makassar ya. Jadi di daerah Makassar, di sana ada rumah sakit khusus kusta, itu diletakkan agak dalam, kemudian jauh dari pemukiman warga, karena
warga di sana yang sebagian besar bahkan sampai sekarang masih menganggap itu suatu kutukan. Jadi orang-orang kusta itu cukup diasingkan di sana ya. Entah kalau sekarang mungkin karena sudah perkembangan teknologi ya, orang sudah tahu bahwa penyakit kusta ini disebabkan oleh infeksi mikroorganisme ya. Penyakit kusta di sana karena masih dianggap kutukan. Nah, selanjutnya pada tahun 1546 Masehi ya, perkembangan dunia mikroorganisme ini sudah mulai ya, orang-orang berpikir bahwa suatu penyakit itu disebabkan oleh makhluk hidup kecil yang tidak terlihat oleh mata ya, jadi tidak kasat mata. Jadi orang sudah mulai berpikir ke arah sana, cuma belum bisa dibuktikan apakah benar disebabkan oleh makhluk hidup yang kecil seperti yang mereka anggap atau tidak seperti itu ya. Nah, kemudian pembuktiannya pada zamannya Anthony van Leeuwenhoek ya, ketika sudah menemukan mikroskop ya, ketika sudah menemukan mikroskop sederhana. Ya, ini penampakannya seperti ini. Jadi masih menggunakan mikroskop sederhana, lensanya kecil, jadi masih sulit juga dilihat ya, jadi hanya mikroorganisme tertentu saja yang bisa dilihat, misalnya bakteri masih sudah bisa dilihat ya, cuma masih sangat samar pada saat itu. Nah, ini makanya dianggap sebagai bapak mikrobiologi karena sudah menemukan mikroskop yang bisa membantu ya dalam perkembangan berikutnya kita sudah bisa melihat wujud dari mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Itu. Nah, selanjutnya ya seiring perjalanan waktu pada tahun 1884 seorang ilmuwan bernama Robert Koch ya menyusun suatu postulat Koch ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini harus kalian hafal juga postulat Koch ini. Nah, ini disebut sebagai bapak bakteriologi modern ya karena postulatnya tersebut. Nah, postulat tersebut diperoleh dari pengamatannya juga terhadap mikroorganisme, khususnya bakteri. Makanya beliau disebut sebagai bapak bakteriologi modern. Oke, selanjutnya berdasarkan perkembangan zaman ya dari 900-an sampai sekarang. Nah, ini sudah banyak mikroorganisme penyebab penyakit yang berhasil ditemukan ya, dimulai dari penemuan Mycobacterium lepra pada tahun 1874 sampai sekarang ya, sampai sekarang. Dan yang terbaru ini COVID-19 ya yang sudah kita ketahui disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya, seperti itu. Ini menyimak semua apa enggak ya? Saya harap kalian menyimak ya karena materi kita cukup banyak ya, dan ujian saya kalian bisa tanyakan ke senior kalian. Saya lebih banyak menggunakan logika ya. Jadi jangan harap copy paste dari ini ya, dari materi-materi yang saya sampaikan. Kalau kalian tidak nyimak, sudah kalian akan selesai ya. Jadi soal-soal ujian saya lebih banyak menggunakan logika-logika nanti ya. Ini cuma pengantar-pengantarnya saja. Oke ya, sekarang kita masuk ke istilah-istilah yang perlu dipahami. Nah, yang pertama, istilah yang pertama yang perlu kita pahami adalah sterilisasi. Ya. Apa sih sterilisasi itu? Jadi, sterilisasi adalah membebaskan tiap benda atau substansi dari semua kehidupan dalam bentuk apapun. Ya. Kondisi ini disebut steril. Ya. Jadi, kalau Jadi kalau ada benda, kalau kita sudah katakan mau sterilkan, ya, artinya benda tersebut ketika kita sudah sterilkan tidak ada lagi kehidupan di situ, ya. Jadi tidak ada lagi dalam hal ini mikroorganisme. Ya, kalau misalnya suatu daerah, ya, ketika sudah ada instruksi, misalnya di dunia militer, ya, ketika sudah ada instruksi sterilkan, artinya sterilkan tidak ada lagi kehidupan di situ, dimusnahkan semua. Itu artinya, sama misalnya kalau ujian ya, misalnya ditujukan ke mahasiswa, sudah waktunya sudah habis, kemudian masih ada yang mengerjakan, kalau sudah bilang steril kan artinya sudah nggak boleh lagi ada orang di situ. Ya, artinya steril itu betul-betul sudah nggak ada kehidupan. Nah, maksud dari istilah ini kita tujukan pada benda-benda yang misalnya kita habis gunakan untuk operasi misalnya, atau di dunia kedokteran gigi kita habis misalnya scaling, ya, scaling gigi. Kalau sudah dikatakan steril artinya benda tersebut kita
perlakukan, ya benda tersebut kita perlakukan entah dipanaskan, entah itu diberi bahan kimia, kondisinya harus betul-betul steril. Ya. Seperti itu. Nah, steril bagaimana cara mensterilkan ini? Ya, jadi ada beberapa cara untuk mensterilkan. Yang pertama, sterilisasi secara fisik. Ya, sterilisasi secara fisik ini contohnya pemanasan. Ya, pemanasan ini menggunakan oven atau autoclave oven ini oven yang biasa kalau ibu kalian membuat kue ya, membuat kue, tapi tingkat panasnya itu sangat tinggi ya, sehingga bisa membunuh mikroorganisme yang ada pada benda. Kemudian menggunakan autoclave. Autoclave ini sama seperti ini ya, kalau yang suka masak menggunakan presto ya. Jadi sama seperti itu. Jadi kalau orang yang masak pakai presto itu bisa dipastikan mikroorganisme sudah tewas di situ ya, karena menggunakan pemanasan yang sangat tinggi. Dan harus hati-hati, ini harus sampai dingin ya baru bisa dibuka. Karena ya itu tadi, orang yang biasa pakai presto itu tahu kok prinsip kerja dari autoclave ini. Karena kalau masih panas kalian buka ini bisa terlempar keluar airnya ya, air mendidih bisa mengenai wajah kalian. Ya sama seperti presto sih. Kemudian bisa menggunakan sinar bergelombang pendek, misalnya sinar X, sinar UV ya. Ini contohnya ya, UV sterilizer ya. Jadi menggunakan sinar UV ini masker yang digunakan misalnya untuk penanganan COVID ya, dimasukkan di UV dulu, kemudian ini bisa merusak komponen dari mikroorganisme sendiri. Dia tidak memusnahkan, tapi merusak tubuhnya, ya sehingga semua mikroorganisme mati. Dan ini harus hati-hati ya, jangan sampai terkena kulit kita. Kalau kulit kita terkena UV dalam skala yang tinggi, itu bisa menyebabkan kanker. Secara kimiawi, misalnya menggunakan alkohol, ya menggunakan formalin, atau menggunakan larutan AMC, ini campuran asam klorida dengan asam ya, merkuri, ya seperti itu. Itu bisa secara kimiawi, jadi menggunakan bahan-bahan kimia. Kemudian sterilisasi secara mekanik, ya ini secara mekanis, artinya menggunakan kekuatan fisik, bukan fisik ini ya, artinya menggunakan kekuatan fisik benda. Ya, contohnya misalnya menggunakan saringan filter, ya saringan filter ini misalnya ada air yang mau kita sterilkan, kita tinggal tuang di sini airnya, nanti akan tersaring mikroorganismenya, kemudian air yang disaring itu akan masuk ke sini. Nah, air yang sudah masuk ke sini itu dia sudah tidak mengandung lagi mikroorganisme. Hanya saja kalau menggunakan filter ini kelemahannya mikroorganisme yang berukuran sangat kecil, yaitu virus, itu tidak bisa tersaring. Ya. Jadi yang bisa disaring ini cuma fungi sama bakteri saja, sama protozoa. Sementara kalau virus dia tidak bisa masuk ke sini, masih bisa tembus. Ya. Jadi air misalnya kalau kita suling ya, dia masih mengandung virus, dia masih bisa berada di sini, di Erlenmeyer ini. Ya, seperti itu. Kemudian cara mekanik lainnya itu bisa menggunakan sentrifugator. Sentrifugator itu perputaran ya, jadi diputar ya. Ya sama seperti kalau kita naik ini ya, naik apa itu. Kalau kita diputar juga kan bisa stres ya. Sama seperti mikroorganisme, tapi putarannya ini bukan putaran kayak di permainan wahana itu ya. Jadi sangat cepat ini ya. Jadi kisaran 5.000 sampai 10.000 RPM radian per menit ya. Jadi sangat cepat putarannya sehingga tubuh mikroorganisme itu bisa hancur ketika di sentrifugator ya, seperti itu. Nah, untuk sterilisasi sendiri dia tidak hanya mengandalkan satu jenis saja ya, misalnya mekanik saja, kimiawi saja, fisik saja, tapi bisa perpaduan ya. Misalnya yang pertama penggunaan secara kimiawi kayak alat-alat di kedokteran gigi itu bisa disterilkan menggunakan alkohol dulu. Kemudian secara fisik dipanaskan ya supaya double hancurnya ya, seperti itu, supaya betul-betul kondisinya steril ya, tidak ada lagi mikroorganisme. Sebelum kita masuk ke aspek laboratorium, Pak, saya ada kisah izin saya Pak. Silakan. Pak, izin bertanya, mengapa kalau kita minum antibiotik itu harus dihabiskan, apa yang terjadi dalam antibiotik tersebut, dan apabila kita nggak minum habis itu
bakal terjadi apa gitu dari saya. Kenapa dokter ini ya memberikan dosis yang terlihat ya? Jadi ini ada tugas pertama ya di Google Form, kalian tinggal klik saja ya. Jadi tugas yang pertama itu identifikasi jenis mikroorganisme ya. Jadi di sini mikroorganisme yang saya tampilkan, yang saya berikan tugas ini mikroorganisme yang secara umum yang terdapat di sekitar kita, misalnya menyebabkan penyakit HIV, hepatitis, ya kalian identifikasi jenisnya saja. Apakah dia masuk virus, apakah dia masuk bakteri, Rickettsia, kalian sudah banyak belajar tadi kan kalau Rickettsia seperti apa, kalau virus itu seperti apa ya. Nah ini contohnya ya, misalnya Streptococcus menyebabkan karies gigi ini. Kalian tinggal contohin aja, kalian masih lebih paham ini ada tugasnya ya. Ini jenisnya apa? Apakah bakteri, apakah fungi, apakah dia protozoa, dia virus DNA, mungkin virus RNA. Ini kurang Rickettsia ya, ada Rickettsia juga. Nah itu tinggal kalian contek ya, kalian contek saja. Nah ini dari tugasnya, batas submit jawabannya itu Rabu hari besok jam 8. Jadi ini saya lihat juga ya, kalau memang siapa yang bisa hari ini selesaikan, yang lain juga poin-poin. Jadi ada poin tersendiri kalau dia kerjakan kan, misalnya malam baru dikerjakan kan, yang lain juga poin-poin. Atau bahkan pagi subuh dia baru kerjakan, lain juga poin-poinnya. Jadi semakin cepat semakin bagus, dan hati-hati aja kerjakannya, pas-pas apa namanya. Untuk perhitungan juga dikerjakan dengan asal contoh-contoh juga. Jadi ada poin yang bisa langsung kalian lihat berapa kabarnya, berapa masalah. Ya, seperti itu. Ini sebetulnya tugasnya untuk melatih ya pemahaman kalian tentang mikroorganisme, karena yang saya berikan ini umum, termasuk juga yang menyebabkan infeksi di rongga mulut. Jadi kalian sudah mengenal lebih awal mikroorganisme yang apa namanya yang saya berikan ini. Kemudian tugas kedua ada banyak tugas. Enakan belajar mikrobiologi. Kalian kenyang tugas-tugas. Jadi tugas kedua ini jawab pertanyaan ini ya. Yang saya berikan ini nanti fungsinya apa supaya kalian ketika saya menyampaikan materi mengenai simulasi praktikum mikrobiologi kalian sudah paham ya. Jadi kalian tidak bingung lagi kalau saya menjelaskan seperti ini itu begitu ya. Kalian tidak bingung lagi ya. Nah ini tenang aja, nanti saya akan berikan slide-nya. Nah ini dikerjakan di kertas rapat tulis tangan. Kenapa saya suruh tulis tangan? Karena pas bisa copy paste kalian kalau kerjakan di komputer ya. Jadi tulis tangan, kemudian kalian scan atau di foto aja, baru kirim ke email saya ya. Kirim ke email saya. Nah batas tugasnya ya. Lusa jam 5 sore. Ya. Selanjutnya yang terakhir ya. Jadi semua tugas ini sama dapat ya, jangan sampai dibilang tugas nggak jelas. Ini jelas yang semua. Ya, termasuk yang ini tugas ketiga. Ini merupakan mikroorganisme yang menyebabkan infeksi di rongga mulut. Ya, ini harusnya kalian cari-cari ya. Jadi harus kalian tidak hafal ya organisme karena ini yang akan sering kalian dapat nanti ketika mempelajari di kedokteran gigi khususnya biologi oral, khususnya lagi penyakit infeksi di rongga mulut. Nah ini dulunya yang pertama ciri-ciri mikroorganisme ini seperti apa? Misalnya Streptococcus mutans itu gram apa positif atau gram negatif. Kemudian sifat biokimiawinya kayak mana? Kemudian kebutuhan apa oksigennya kayak apa seperti itu ya. Kemudian ada jenis-jenis virus juga lainnya. Kalian harus jelaskan kalian masuk virus DNA atau RNA atau apa. Ya jelaskan setelah semampu kalian ya ciri-ciri. Kemudian penyakit yang ditimbulkan saat gambarnya. Ini satu dua orang ya. Ini silakan ambil saya sama kalian ya. Ini tugasnya diketik di Word baru kirim ke alamat saya. Nah, batas tugasnya agak lama. Ini hari Selasa minggu depan jam 8 harus tepat ya. Jadi seperti itu. Jadi semua tugas ini yang ada semua manfaatnya kalian untuk membantu memahami kalian karena kalau saya sendiri yang berikan materi kalian mungkin kurang memahami ya. Jadi kalau kalian yang
tulis sendiri, biasanya saya akan masuk di kepala, ya. Saya akan lebih mudah-mudah kepala. Oke.